Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, untuk kesempatan kali ini Bunda akan membahas lagi matematika, yaitu tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi kasus-kasus yang berkaitan tentang pecahan, Bunda akan mengulas sedikit tentang pembelajaran kemarin ya. Nah, pembelajaran kemarin itu apa? Pembelajaran kemarin itu adalah tentang taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Nah, kebetulan juga ada sebagian Anda yang masih salah ya. Untuk itu, silakan Anda simak baik-baik video ini dengan cermat ya. Nah, kita akan ke taksiran atas dulu ya. Nah, untuk taksiran atas kemarin kalau misalkan ada dua angka, ini kan angka desimal. Nah, ini adalah angka depan. Angka depan. Ini adalah angka belakang ya. Nah, untuk taksiran atas, nah ini angka belakang kita lingkarin dulu biar nggak ketuker. Biar nggak ketukar posisinya ya, kita lingkarin. Nah, untuk taksiran atas angka depan ditambah 1 ya. Angka depan ditambah 1, kenapa? Karena angka belakang ini berubah jadi 1 ya. Kalau taksiran atas angka belakang berubah jadi 1. Jadi untuk taksiran atas angka depan ini ditambah 1 ya, untuk pengerjaannya ya. Jadi tidak usah pusing-pusing melihat ini komanya misalkan 9, komanya 34 seperti pecahan, belakangnya koma berapa, tidak usah kita perhatikan. Yang poin pentingnya ada kalau taksiran atas langsung aja angka depan ditambah 1 ya, seperti ini ya. Kemudian 5 plus 1 plus di 2 plus 1 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9 ya. Kemudian yang nomor 4 seperempat. Nah, seperempat ini kan diubah jadi 1 ya, karena taksiran atas langsung aja ya. 4 tambah 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5 plus 4 sama dengan 9. Nah, untuk kita tahu atau untuk mengecek jawaban kita benar apa enggak, untuk taksiran atau untuk pembulatan, jawaban itu tidak boleh berupa desimal. Misalkan ini jawabannya 9,6. Salah ya, nggak boleh berupa desimal, dan tidak boleh juga ini misalkan jawabannya 91/3 berupa pecahan, ini juga salah. Jadi untuk taksiran itu jawabannya harus bilangan bulat, angkanya bulat, misalkan 9 apa 3 apa berapa kayak gitu. Kalau misalkan di sini masih ada 9,1, 9,2 itu udah pasti salah ya. Kan kalau misalkan berupa pecahan udah pasti juga salah ya. Kemudian taksiran bawah, angka belakang, ini angka belakang kita lingkarin, dia berubah jadi 0 ya. Untuk taksiran bawah kita tidak usah melihat angka belakangnya berapa ya. Mau dia angka awal berupa pecahan desimal berapa, kita abaikan ya. Tidak usah dilihat, ini tidak usah dihitung angka belakangnya, ditutup. Jadi untuk taksiran bawah yang kita hitung atau yang kita perhatikan adalah angka depannya aja ini ya. Ini angka depannya ini ya. Yang kita hitung angka depannya aja. Ini anggap aja nggak ada angka ya, biar nggak pusing. Berarti angka depannya berapa? 6 dibagi 1. Nah, sama ya. Kemudian ini angka depannya 7. Ini juga angka depannya di sini 2. Berarti 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, kemudian untuk taksiran terbaik. Nah, kalau kita masuk ke taksiran terbaik, kita harus ingat ada aturannya. Aturannya bagaimana? Untuk angka belakang, ini angka belakangnya. Jadi kalau angka belakangnya itu kurang dari 5, maka angka depannya ini nilainya tetap. Ini angka depannya tetap. Tapi kalau misalkan dia nilainya sama dengan 5 atau lebih, angka depan ini dia ditambah 1. Nah, kemudian untuk pecahan 1/5. Nah, angka 1 itu nilainya lebih dekat dengan 0 apa? Dengan 1. Nah, cara praktisnya angka 1 itu setengahnya dari 5 bukan? Kalau dia nilainya kurang dari setengahnya 5, maka dia dibulatkan ke 0. Kalau misalkan dia nilainya setengah atau lebih dari misalkan nilainya 3 apa 4 di sini gitu ya, berarti dia dibulatkan menjadi 1 ya. Nah, 5 ini kan setengahnya 2,5 ya. Jadi
untuk 1/5, untuk angka 1 ini kan kurang dari setengahnya 5, kurang dari 2,5, berarti dia bulatkan ke 0. Jadi di sini ditambah 0 atau nilainya tetap 3 ya. Nah, nilainya tetap 3. Kemudian kita lihat lagi untuk 8/11. Nah, 8 ini termasuk setengahnya dari 11 atau lebih ya. Jadi angka 8 ini cenderung lebih dekat dengan 1 ya daripada ke 0. Kemudian kita bulatkan menjadi 1 ya. Jadi 4 plus 1. Kenapa? Karena angka 8 ini nilainya lebih dari setengahnya 11. Nah, setengahnya 11 itu kan 5,5. Nah, kalau di sini nilainya 5,5 atau lebih, maka dia dibulatkan menjadi 1 ya. Jadinya 3 tambah 0 dikali 4 plus 1 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 ya. Nah, baik, kita akan masuk ke materi, yaitu tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Ibu punya contoh soal, langsung saja. Bu Elsa membeli sepatu di toko dan mendapat diskon 40%. Ingat, beli sepatu mendapat diskon berarti nanti gimana? Jika harga sepatu itu Rp160.000, berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh Bu Elsa? Nah, harga sepatu berapa? Diketahui dulu ya. D1 diketahui harga sepatu adalah berapa? 160.000 ya. Kemudian diskonnya berapa? Diskon 40%. Kemudian yang ditanya D2, harga setelah diskon ya. Nah, berarti kalau misalkan kita nih sama Ibu belanja ke mall, misalkan kita ke Matahari, beli sepatu Nevada. Sepatunya harganya sekian, harganya 100, dapat diskon 50%. Nah, berarti jadinya kita bayarnya dikurangin apa ditambah? Berarti dikurangin ya. Nah, berarti kalau dikurangin, kita harus tahu dulu berapa rupiah diskonnya, nilai diskonnya. Nah, ini kan 40%. Berarti kita cari tahu dulu nilai dari 40% dari 160.000 ya. 40% dikali 160.000 harga awal ini ya, sepatu ya. Ingat, 40% itu kemarin adalah 40/100 ya, jangan sampai salah. Kemudian dikali 160.000. Nah, cara praktisnya kalau ini nolnya 2 kita coret, berarti di sini juga nolnya 2 dicoret. Kemudian 1.600 dikali dengan 40. Berapa hasilnya? Hasilnya kita dengan ini nolnya 3. Kalau ini 16 kali 4, 2, 64 ya. 16 kali 4, 64. Ingat, nolnya sisa berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini nolnya 3 ya. Ingat, kalau di sini dicoret, ini kan 2 nolnya, di sini juga ikut dicoret nolnya 2 ya. Nah, dapat diskonnya kan 40%. Nah, itu senilai dengan Rp64.000. Nah, berarti kita tinggal bayar berapa? Nah, berarti Bu Elsa membayar yang dibayarkan oleh Bu Elsa harga awal dikurangi harga diskon. Harga awal berapa tadi? 160.000 ya. Dikurangi dapat diskonnya berapa? 40%, Rp64.000 ya. Nah, dapatnya
160.000 dikurangi 64.000 rupiah. Nah, jawabannya adalah 96.000 ya. Nah, kemudian contoh soal lagi nomor 2. Nahdah mempunyai buah apel 3/1/4 kilo. Kemudian membeli lagi 1 kilo. Berapa kilo taksiran buah apel Nahdah sekarang? Nah, Nahdah itu punya apel 3/4 kilo. Nah, kalau dia beli lagi berarti apelnya nambah apa berkurang? Berarti nambah ya, berarti ditambah. Nah, berapa kilo taksiran? Ingat, kalau ditanya berapa kilo taksiran berarti kita ditambah dengan menjadikan taksiran terbaik. Kita cari dengan taksiran terbaik. Kenapa dengan taksiran terbaik? Karena dia kalau misalkan ada taksiran atas atau bawah, kita mengubahnya ke taksiran atas atau bawah. Tapi kalau misalkan dia berapa kilo taksiran buah apel Nahdah sekarang, berarti kita nyarinya taksiran terbaik. Kalau taksiran terbaik berarti kita harus mengikuti aturan pembulatan, yaitu kalau misalkan kurang dari 5 nilainya tetap angka depannya. Kalau lebih dari 5 maka nilai angka depan ini ditambah 1. Oke, kita ini jumlahin ya. Ya, apel mula-mula Nahdah mempunyai apel 3/4 kilo ya. Nah, kemudian beli lagi 1 kilo berarti ditambah 1 kilo gitu ya. Nah, kemudian angka depan ini ya, 3 ini angka depan. Nah, 1/4 ini adalah angka belakang. Nah, kita yang ubah adalah angka belakang yaitu 1/4. Nah, untuk 1 ini nilainya tetap. Kenapa tetap? Karena dia bilangan bulat. Nah, 1/4 ini kalau kita ubah misalkan dia lebih dekat dengan 0 apa 1. Nah, angka 1 ini setengah dari 4 bukan? Dia kurang ya, karena setengah dari 4 itu kan 2. Nah, kalau diubah menjadi 1 itu harus nilainya di sini tuh 2 atau lebih. Misalkan sini 2, 3. Nah, dia diubah menjadi 1 atau dibulatkan menjadi 1. Nah, kemudian kalau di sini 1, dia akan cenderungnya dekat dengan 0. Berarti di sini nilainya tetap atau ditambah 0. Atau kalau masih bingung kita buktikan dengan garis bilangan. Di sini 0. Kalau bingung mas tentang pecahannya, kita buktikan dengan garis bilangan ya. 1/4, 2/4, 3/4. Kemudian di sini 4/4 atau nilainya 1 sama ya. Nah, di sini 1/4 kita kotakin. Nah, kita buat gunung ke 0 dan ke 1 ya, karena pembulatannya itu kan kita ubah ke 0 atau ke 1. Nah, yang sekarang kita ke 0 dulu. Nah, di sini ada 1 gunung ya, kemudian ke 1, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti dia kalau ke 1 dia banyak banget gunungnya 4. Nah, kita cari yang sedikit gunung jaraknya ya. Berarti 1/4 itu dia lebih dekat dengan angka 0 ya. Berarti kita buatkan menjadi 0. Kalau 0 berarti di sini nilainya tetap ya. Berarti angka 3 ini tetap. Jadi ini enggak usah dianggap. Berarti sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4 kilo seperti itu ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila Bunda salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.